Lihat sana, Kak. Ada orang terluka. Kak, ada apa? Bukannya baru-baru ini di berita katanya. Ada orang yang sengaja pura-pura terluka. Sebarang di pinggir jalan buat nipu orang. Lebih baik kita jangan ikut campur. Tapi dia kelihatannya benar-benar terluka. Kayaknya nggak bohong deh. Bagaimana kalau dia cuma pura-pura? Kita cuma dua cewek. Mana mungkin menang melawan penipu kayak gini? Dengar kata kakak. Ayo kita pergi. Hidup lebih dari 20 tahun. Pertama kali rokku disobek cowok. Ternyata bukan di atas ranjang. Kak, aku tahu kakak sudah lama jomblo, tapi jangan sampai hausnya. Sampai di siang bolong di jalanan, membuka baju orang lain dong. Balas budi saja, dia berani menyobek rokku. Aku buka bajunya, wajar kan? Sudahlah. Kasihan juga dia terluka parah begini. Anggap saja aku berbuat baik hari ini. Selamatkan dia sekali lagi. Nona, terima kasih banyak. Telah menyelamatkan CEO kami. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, silakan sampaikan. Saya akan berusaha membantu. 1 miliar. APA? Maksudku, kasih aku 10 juta. Urusan ini kita selesai. Mulai sekarang, urusan bos kalian. Dan kami berdua saudari. Tidak ada hubungannya. $10 juta. Eyo, nenek. Kebetulan merayakan kelulusanmu. Aku ajak kamu ke bar buat lihat-lihat. Ok. Bos. Bos, Akhirnya Anda bangun. bagaimana perasaan Anda sekarang? Ada yang tidak nyaman? Siapa kamu? Aku Sekretaris Chen. Bos, Anda tidak ingat aku? Jangan banyak bicara. Yang menyelamatkanku kemarin, perempuan itu mana? Siapa namanya? Mana ada perempuan? Aku yang menyelamatkanmu. Kasih waktu 5 menit. Aku mau cari tahu tentang perempuan itu. Semua informasinya. Pergi. Pilihan. Aku mau 18 model pria. Yang tinggi dan paling ganteng. Otot perut kencang. Yang keras sampai bisa buat papan cuci. Kakak, kamu gila. 18. Kamu mau adakan kontes kecantikan? Atau mau bentuk tim sepak bola model pria? Cepat sadar dari mabukmu. Aduh, aku tidak mabuk. Aku hari ini senang. Pokoknya 18. Satu pun tidak boleh kurang. Ok. Berselang. Minum. Enak dipegang? Rasanya cukup enak juga. Bagaimana kalau kamu jadi model pria eksklusifku? Aku akan bayar kamu. Harganya tidak murah loh. Nona Shwe, berapa yang mau kamu bayar? 100.000 per bulan. Kalau kurang, aku kebanyakan minum, berhalusinasi. Kok bisa melihat Li Zhousheng si pembawa sial itu? Nenen, apa kamu merasa model pria ini agak familiar? Kakak, dia bukan model pria. Dia adalah pria sore tadi, yang kita selamatkan.
Sayal. Benar-benar musuh ketemu di jalan sempit. Kenapa si pembawa sial ini terus mengikutiku? Sampai datang ke sini? Kenapa tidak terus meraba? Apakah rasanya tidak enak? Nona Sue memang dermawan. Langsung menawar 100.000. Sayangnya aku tidak menjual diri. Kalau kamu masih ingin meraba, maka kamu harus menikah denganku. Maaf, aku salah orang. Kukira kamu model pria. Memakai jaketku masih mau kabur? Siapa yang pakai bajumu? Ini baju aku sendiri. Aku di Pinchasheo. Membeli dengan 9,9 gratis ongkir. Banyak yang sama. Lupa memberitahumu. Simiwa Bajuku, di luar negeri, dipesan secara handmade. Hanya ada satu di dunia, tidak ada yang sama. Orang kaya yang jahat. Buat apa harus pakai yang pesanan? Apa alergi kalau pakai yang jadi? Sambang APA. Budi Sedetik Air, harus dibalas dengan mata air. Tapi budi menyelamatkan nyawa. Sepertinya hanya bisa dibalas dengan menikah. Tidak usah. Ini bukan membalas budi. Jelas-jelas membalas budi dengan kejahatan. Ini sudah abad ke-21. Tuan Li masih mau melakukan apa? Menawarkan diri? Terlalu kuno. Lagi pula, aku sudah menerima bayarannya. Sekretarimu sangat dermawan, memberiku 10 juta. Kita sudah beres. 10 juta. Uang segitu, tidak bisa membeli nyawaku. Nona Shue. Kalau kamu mau bersamaku, aku bisa memberimu uang saku tambahan 50 juta setiap bulan. 50 juta? Kenapa? Keren? Kalau begitu, 100 juta cukup? 100 juta. Wah. Kak, bagaimana kalau kamu menuruti kakak ipar saja? Itu 100 juta loh. Dalam sebulan, kita tidak bisa dapat uang sebanyak itu. Tidak bisa. Aku Shweya, bukan wanita yang mata duitan. Lagipula, aku juga tidak terlalu suka orang kaya. Tidak ada rasa aman. Sudah kuduga, kamu bukan wanita yang dangkal. Kamu hanya tergila-gila pada tubuhku. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak. Teksturnya enak banget. Kamu benar-benar tidak suka? Asalkan kamu menikah denganku. Nanti kamu bisa meraba, si kamu. Kapan saja, di mana saja. Tidak terbatas jumlahnya. Aku tidak suka orang sepertimu. Terlalu sembrono. Benarkah? Waktu kamu merabaku tadi, kamu tidak bilang begitu. Bukannya kamu bilang, mau memberiku 100.000 sebulan, untuk menghidupiku? Aku salah orang. Yang mau kuhidupi itu model pria, bukan kamu. Model pria? Orang-orang itu tidak setinggi aku. Tidak setampan aku. Apalagi sekaya aku. Nona Shue. Celeremo. Sepertinya tidak bagus. Kamu jangan macam-macam. Ini kan tempat umum. Cekat APA. Di sini tidak ada orang lain. Pergi sana, dasar cabul. Kak, kita benar-benar tidak pertimbangkan lagi? Itu 100 juta loh. Tidak pertimbangkan. Pergi. Bantu aku selidiki hobi Sueye dan seluruh pengalamannya sejak kecil. Presiden Direktur, maksud Anda? Aku akan mengejarnya. Kenapa aku mimpi ini lagi? Kamu adalah Sueye. Aku Lin Yuren. Wanita ini,
ternyata tetap datang mencariku. Aku peringatkan kamu. Aku adalah tunangan Li Zhoucheng. Jangan kira karena kamu sudah menolong Zhoucheng, lalu bisa terus mengganggunya. Ternyata, beririsan dengan Li Zhoucheng. Masalah akan terus datang tanpa henti. Tidak boleh. Aku harus segera bawa Nanan pergi. Menjauhi si pembawa sial ini. Dan juga wanita Hila Lin Irena ini. Semakin cepat semakin baik. Nenek, Kak, ada apa? Tengah malam begini. aku baru saja pesan tiket pesawat. Besok, aku temani kamu jalan-jalan wisata kelulusan ke luar negeri. Kamu bangun lebih awal dan siapkan barang bawaan. Kita berangkat pagi-pagi sekali besok. Bos, ada masalah. Baru saja dapat info penerbangan Nona Sue. Dia beli tiket pagi ini, terbang ke luar negeri. Segera akan berangkat. Kak, kenapa tiba-tiba mau ajak aku ke luar negeri? Apa kamu sedang menghindari pria yang dulu itu? Menurutku dia baik loh. Ganteng lagi kaya. Perhatian juga padamu. Kenapa kamu tidak mau terima dia? Nanti aku jadi adik dari nyonya keluarga kaya. Langsung melompat kelas. Langsung jadi miliarder. Banyak uang buat apa? Uang banyak harus ada nyawa untuk menikmatinya. Nenek, kisah Cinderella itu cuma bohong. Seperti anak keluarga kaya Li Zhoucheng ini. Yang ngejar dia. Antriannya dari sini sampai Beijing. Mana mungkin dia tertarik padaku? Apalagi, seperti pembawa sial Li Zhoucheng ini. Tentu saja semakin jauh semakin baik. Pembawa sial. Li Zhoucheng, kenapa kamu di sini? Aduh, omongan saya. Yang bilang dia bintang sial itu. Tidak semuanya terdengar oleh dia kan? Shueya, di mata kamu, saya memang bintang sial? Tidak. Kamu salah paham. Benarkah? Lalu kenapa kamu mau ke luar negeri untuk menghindari saya? Kamu benci saya sampai segitu? Kamu salah paham. Keluar negeri itu, untuk mengajak adik saya jalan-jalan. Supaya bisa santai. Iya, kakak, oh tidak. Mr. Lee, kakak saya benar-benar tidak menghindari kamu. Dia memang hanya mengajak saya jalan-jalan. Nah, pas sekali. Aku ikut bersama kalian. Ini versi nyata dari dia lari dia kejar. Dia tak bisa kabur? Drama cinta-cintaan juga tidak sampai berani memainkan skenario seperti ini. Tidak perlu. Hubungan kita tidak akrab, jadi tidak perlu merepotkan Mr. Lee. Tidak akrab? Shueya, jika kamu suka, kita bisa kapan saja menjadi sangat akrab. Omongan apa ini, Vegeta Mesra. Orang ini sakit otak ya? ITU, bagaimana kamu tahu saya mau keluar negeri? Kamu mengikuti saya? Nona Sue, Anda salah paham. Presdir kami kebetulan ke luar negeri untuk urusan proyek. Kami ini benar-benar hanya lewat. Benarkah? Wah, benar-benar kebetulan. Kalau memang mau urusan bisnis, maka kalian cepatlah pergi. Urusan pekerjaan lebih penting. Shueya, kamu begitu tidak ingin melihat saya ya? Li Zhoucheng, hubungan kita benar-benar tidak cocok. Bagaimana tahu tidak cocok kalau tidak mencoba? Masih mencoba? Kalau mencoba lagi, saya bisa mati. Calon istri kamu sudah telepon dan mengancam saya. Menyuruh saya menjauh dari kamu. Kamu masih mau terus-terusan mengejar saya? Kenapa? Kalian berdua seperti pasangan suami istri ini. Rap Hinapo? Satu jadi yang jahat, satu jadi yang baik. Calon istri apa? Tidak ada calon istri. Presdir, Memang ada seorang wanita bermargalin yang terus-menerus mengganggu Anda. dia selalu mengaku kepada orang lain. Sebagai calon istri Anda. Sudah beberapa kali saya mengirim orang untuk menanganinya. Tidak disangka, dia masih berani mengganggu Nona Sue. Kamu sudah dengar, saya tidak punya calon istri. Bukan calon istri, lalu kenapa? Wanita Hila, lebih mengerikan daripada punya calon istri. Kalau saya jadi kena musibah oleh dia, dia mungkin bisa bebas tanpa dihukum. Tidak boleh. Harus menjauh dari dia. Meskipun tidak ada calon istri, saya juga tidak akan bersama kamu lagi.
Saya sudah punya orang yang saya sukai. Orang yang kusuka. Siapa? Kamu nggak perlu tahu. Shueye, kamu pikir aku bakal percaya sama alasan yang kamu karang senaknya? Kamu sakitin tanganku. Percaya atau enggak? Nanan, ayo kita pergi. Aku akan segera menyelidikinya. Aku pasti akan mencari tahu siapa orang misterius yang disukai Nona Sue. Hey, Kak, kamu masih mikirin Li Zhoucheng? Mikir dia? Gila kali aku mikirin dia. Aku lagi mikirin, gimana caranya biar dia putus asa total, dan gak ganggu aku lagi. Gampang banget kok. Kamu kan udah bilang punya orang yang disuka. Mending cari orang aja, buat jadi pacar palsumu, lalu jelasin langsung ke dia. Kakak Tan Yu baru aja pulang dari luar negeri, dia yang paling cocok. Kayaknya kurang baik deh. Tan Yu kan baru pulang, masih jet lag. Ini, Memangnya kenapa? Kakak Tan Yu dari kecil selalu ngejagain kamu. Urusan kecil kayak gini, pasti dia mau bantu. Aku hubungi dia sekarang. Sekalian ajak Li Zhoucheng makan, lalu bersin langsung. Berhasil. Begitu Li Zhoucheng dengar kamu yang ngajak dia makan, langsung setuju tanpa pikir panjang. Bahkan dia yang mau nentuin restorannya. Kak, jujur aja, kamu beneran gak pertimbangin debut jadi kakak keparku? Ganteng, kayak lagi. Susah banget nyari yang kayak gini. rugi besar banget. Kalau bukan karena takut, dibuntutin orang gila sampai nyawa melayang. Udah dari dulu aku setuju buat nikah, dan jadi nyonya kaya raya. Ngapain masih pusing kayak gini? Kamu sendirian, mana Shueye? Kakakku ada urusan. Nanti nyusul. Makanan yang harganya ratusan juta rupiah. Restoran privat kelas atas. Ini kaki hijapan orang kaya, kemiskinan membatasi imajinasiku. Sebelumnya belum ada kesempatan. NIH, ini hadiah ketemu buat kamu. Nanti kalau aku dan Shueye udah jadian, mungkin butuh bantuanmu untuk beberapa hal. Ya ampun. Kalung ini kelihatannya mahal banget. Gimana kalau langsung bungkus aja kakakku dan kirim ke kasur Li Zhoucheng? Aku rela jadi pendukungnya. Enggak boleh. Aku enggak berhak terima hadiah. Enggak. Aku enggak bisa. Shueye, dia siapa? Hello, aku Tan Yu. Pekar, Shuei. Pakar. Ayah, bukankah aku sudah bilang sebelumnya, aku punya orang yang kusukai? Yaitu Tan Yu. Dia baru kembali ke Indonesia. Dengar-dengar malam ini kita ada janji makan malam. Jadi, dia ikut bersama kami. Kamu tidak keberatan kan? Tidak. Bapak Tan baru-baru ini kembali. Mungkin tidak terbiasa dengan rasa yang hambar ini. Ikan ini matangnya pas. Aku cicipi asin tidaknya untukmu. Bukannya kamu paling suka makan ini? Makan yang banyak, biar sehat. Baru-baru ini diselamatkan Shueye. Luka di tubuhnya belum sembuh, lebih butuh nutrisi. ITU. Bapak, kakakku suka makan udang. Ambilkan dia udang dong. Kakak Kepar, gadis kecil ini bisa bicara tidak sih? Iya.
Jangan repot-repot, Bapak Tan. Biarkan aku saja. Aku ke toilet dulu. Kalian makan saja dulu. Kamu kesini pire-pire? Shueya, jangan pura-pura. Tan Yu itu sama sekali bukan pacarmu. Kamu sengaja ajak dia ke sini untuk menipuku, benar kan? Aku tidak menipumu. Tan Yu memang pacarku. Kami sudah lama bersama. Oh ya? Sayang sekali, aku tidak percaya. Langsung merangkul? Jangan memutarbalikkan fakta. Lepaskan aku. Aku sudah punya pacar. Kamu melakukan ini. Tidak pantas kan? Kalau kamu putus nanti, aku boleh menciummu. Aku tidak akan putus. Kalau begitu, lebih baik aku cium sekarang. Li Zhousheng. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Kamu mau jadi orang ketiga? Kalau kamu setuju, aku mau jadi selingkuhan. Bukan tidak boleh. Aku tidak setuju. Li Zhousheng. Kamu gila. Shueya, aku hanya terlalu menyukaimu. Saka. Kamu bisa seenaknya mencium paksa pacar orang. Kamu kedua APA. Lipstickmu luntur. Terus kenapa? Kamu mau pulang seperti ini. Biarkan pacarmu melihat. Kamu baru saja dengan seorang pria, berciuman di sini. Bukankah itu semua karena kamu? Ayo pergi, antar kamu pulang. Shueya, Ada APA. Tan Yu tidak pantas untukmu. Tidak usah repot-repot. Shueya, jika kamu hanya menghindariku, baru cari dia untuk pura-pura jadi pacar, maka aku bisa bilang, aku sama sekali tidak peduli padanya. Li Zhousheng, jujur ku bilang padamu, sebenarnya hari itu di pinggir jalan. Aku sama sekali tidak berniat menyelamatkanmu. Awalnya, aku ingin meninggalkanmu di pinggir jalan, langsung pergi. Tapi kamu tetap menyelamatkanku. Itu karena aku tahu kamu kaya. Menyelamatkanmu pasti bisa dapat imbalan yang besar. Jadi, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Juga tidak perlu membalas budi dengan menikah. Kalau saja aku tahu dari awal menyelamatkanmu, akan mendatangkan banyak masalah. Dulu, aku seharusnya tidak menelepon. Tidak apa-apa. Kamu boleh mengincar uangku. Ini sebenarnya jenis otak cinta apa sih? Nggak bisa dinasihati, nggak mempan dengan cara apapun. Benar-benar tak terselamatkan. Singkatnya, kedepannya jangan buang-buang waktu padaku. Sia-sia. Aku tidak akan bersamamu, menjadi pasangan. Kalau saja aku tahu dari dulu menyelamatkanmu, akan bikin banyak masalah seperti ini. Dulu, aku seharusnya tidak menelepon saat itu. Sebelumnya, kusuruh kamu selidiki Tan Yu. Gimana hasilnya? Soal ini, kebetulan banget. Loh, aku tadinya mau. Langsung ke intinya. Dia lulusan universitas ternama, mahasiswa berprestasi. Riwayat hidupnya sangat bagus. Dan lagi, baru beberapa hari lalu dia masuk ke Departemen Teknologi perusahaan kita. Bekerja di pengembangan pasar. Kebetulan sekali. Suruh dia datang ke kantorku. Karirnya belum mulai sudah tamat. Lihat, karir Tan Yu di grup Li ini. Belum mulai sudah mau berakhir. Kenapa masih diam? Cepat pergi. Ya, Presiden Direktur. Pantasan bos tiba-tiba mau ketemu aku. Ternyata, gara-gara Shueya itu, penggemar yang nyebelin. Percakapan hari ini, kayaknya nggak bakal gampang selesai. Hackley, Sudah datang. Hackley, ada perlu aber, langsung saja bicara. Masih ada kerjaan, nih.
Kemarin, Sueye sudah kasih tahu aku. Apa? Dia bilang, kamu sama sekali bukan pacar aslinya. Kamu cuma orang yang dia cari dadakan, buat ngelabui aku. Sebagai tameng, iya kan? Sueye sudah memberitahuku kemarin. Apa? Dia bilang, kau sebenarnya bukan pacar aslinya. Kau cuma orang yang dia cari sementara untuk mengusirku. Sebagai tameng saja, benar kan? Pakli. Apa yang Bapak bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku dan Shuei memang sedang berpacaran. Tidak apa-apa. Sudah berapa lama kalian bersama? Apa hubungannya dengan pekerjaan? Ditanya ya jawab. Sudah 2 minggu. Setelah aku pulang ke negeri ini, baru kami resmi. Baru 1-2 minggu? Ternyata benar, Sueye cuma asal cari orang untuk mengibuli aku. Aku sudah lihat riwayat kerjamu di luar negeri. Kemampuan kerjamu sangat luar biasa. Kok rasanya? Seperti musang memberi salam pada ayam? Kurang baik nih. Belakangan ini, perusahaan punya banyak proyek yang sedang dirundingkan. Nanti, akan sepenuhnya kuserahkan padamu. Pakli, aku masih masa percobaan. Mengambil alih begitu banyak proyek. Tidak pantas kan? Aku percaya padamu. Gaji dan bonus bukan masalah. Akan kubayar 3 kali lipat setiap bulan. Tenang saja, Pakli. Pasti tugas selesai. Proyek-proyek ini, semuanya perlu ke luar negeri lebih dulu. Untuk koordinasi, tiket pesawat dan hotel. Bisa direimburse. Terima kasih, Pakli. Cepat-cepat pergi sana. Jauh-jauh dari Sueye. Lebih baik jangan pernah kembali. Kamu pilih proyek yang waktunya mepet. Dan tugasnya berat. Setelah Tan Yu selesai dinas luar negeri dan pulang, langsung serahkan padanya. Siap. Lawan aku? Sueye, Kenapa kamu di sini? kebetulan lewat. Kamu mengibuli anak kecil? Sudah jelas, aku sedang menunggumu. Mau kemana? Tentu saja dengan pacarku. Pergi kencan. Kenapa? Kamu juga mau ikut ramai-ramai? Kamu kok di sini? Kebetulan lewat. Mau bohongin anak 3 tahun? Jelas-jelas, aku sedang menunggumu. Mau kemana? Tentu saja sama pacar. Buat kencan. Kenapa? Kamu juga mau ikut-ikutan? Ken? Ayah, Aku lagi pacaran. Kencan sama pacar. Ada yang salah? Bukannya Tan Yu kemarin dinas luar kota? Masa si Sueye nggak tahu? Aku antar kamu. Nggak usah. Nanti pacarku lihat. Bisa cemburu. Naik. Atau kamu lebih suka, aku ikutin kamu terus sepanjang jalan? Bener-bener nggak bisa lepas ya. Mal Dongcheng. Makasih ya anterin aku. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu ngikutin aku buat apa? Siapa yang ngikutin kamu? Aku kesini buat urusan bisnis. Urusan bisnis? Kapan sih Pak Li urusan bisnis? Harus ke mal kecil kayak gini? Bukan. Aku kesini mau akuisisi mal ini. Oh ya? Kalau gitu cepetan sana. Jangan sampai urusan bisnis besarmu terganggu. Nggak buru-buru. Bukannya kamu mau kencan sama pacarmu? Gimana dia? Dia terjebak macet. Sebentar lagi sampai. Kalau gitu aku temenin kamu nunggu. Nggak usah. Kenapa? Atau jangan-jangan, Pak Harmil, hari ini nggak bakal dateng? Kamu memang lagi bohongin aku. Dia sama sekali bukan, Pak Harmil. Ada APA? Atau jangan-jangan, Pak Harmil, hari ini memang nggak akan datang? Kamu cuma bohong padaku. Dia sama sekali bukan, pacar kamu. Masa sih? Dia memang pacarku. Pacar yang kencan sama pacarnya, aja bisa telak. Orang kayak gini, mau disimpan buat apa? Aku suka-suka aja. Urusanmu apa? Gawat-gawat. Cuma bisa telepon Tan Yu. Minta dia buru-buru datang bantu. Hello, Tan Yu. Kapan datangnya? Shuei, ada APA? Aku udah sampai mall. Kamu kapan sampai? Maaf ya, Shuei. Aku lagi dinas ke luar negeri. Sementara nggak bisa bantu kamu. Dinas? Bukannya kamu baru mulai kerja? Kok udah dikasih tugas dinas? Li Zhou Qingyang Adder.
Sekarang dia bosku. Aku ngerti sekarang. Nggak heran Li Zhoucheng hari ini. Sikapnya aneh banget. Ngeyel banget ngikutin aku. Ternyata dia udah tahu dari dulu. Tan Yu nggak ada. Ada APA? Pacarnya nggak jadi dateng ya? Kamu sengaja ya? Odar Tau Ten Yu Dinas. Nggak bisa datang. Masih sengaja ngikutin aku. Ayah. Siapa suruh kamu bohong bilang mau kencan? Aku tahu kamu nggak suka aku. Setidaknya kita masih teman, kan? Teman? Sifatnya yang nempel terus kayak hantu begini. Siapa yang mau berteman sama dia? Aku lagi nggak beli apa-apa nih. Kak. Kak. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aduh. Tidak apa-apa. Hanya lelucon teman saja. Membuatku kaget. Akulah yang disukai Li Zhoucheng. Sudah kuperingatkan kamu. Suruh kamu menjauh darinya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Selalu mengganggunya. Aku tidak pernah secara aktif mengcarry Li Zhoucheng. Aku sudah punya pacar. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kapitalis memang kapitalis, memperlakukan orang seperti sapi dan kuda. Selama sebulan ini, sungguh membuat Tan Yu kelelahan. Lumayan lah. Legit pula, gajinya 3 kali lipat. 3 kali lipat? Siapa? Li Zhoucheng. Jangan ditutup, jangan ditutup. Kesempatan bagus seperti ini, jangan sampai disia-siakan. Kamu mau apa? Tan Yu, kamu yang angkat. Kamu bilang saja padanya, Shui Yi sedang mandi. Pasti bisa membuatnya marah. Katakan saja begitu. But, Cepat angkat. Shui, Papakli, ini aku. kamu di rumahnya? Shui di mana? Suruh dia angkat telepon. Dia. Pergi mandi. Cepat angkat. Shui, Pakli, ini aku. kamu di rumahnya? Shui mana? Suruh dia angkat telepon. Dia. Lagi mandi. Ditutup ya. Dia nggak nanya-nanya lagi. Kayaknya sih, sekarang dia pasti udah putus asa total. Aku ambil kuenya dulu, tunggu sebentar. Shui. Selamat ulang tahun. Kamu baik-baik aja kan belakangan ini? Ayo kita nyalain lilinnya. Jangan-jangan Li Zhoucheng? Aku yang buka pintu. Siapa? Jangan-jangan dia? Shui, katanya lagi mandi, bawang lagi. Kamu mau apa? Cuma lewat. Sekalian bawa kue buat kamu. Kebetulan Tan Yu juga ada di sini. Mari minum-minum. Lah lain kali aja. Dia besok masih harus kerja. Kalau dia mabuk dan bocorin rahasia gimana? Nanti rahasia soal dia pura-pura jadi pacarmu. Kerwin. Gak apa-apa. Aku kasih kuriput ya. Atau jangan-jangan, buat minum aja, nggak berani? Karena Pak Li sudah ngomong gitu, masa nggak minum? Santai aja, aku udah terlatih minum alkohol.
Ayo, perselang. Ayo. Buka mata aku. Inikah yang disebut medan perang cinta segitiga? Seru banget. Shweya, kenapa kamu gak suka sama aku? Apa ada yang masih kurang dari aku? Shweya, kenapa kamu tidak suka sama aku? Apa ada yang masih kurang dari diriku? Kamu memerah. Enggak kok. Kan kamu juga suka sama aku. Li Zhoucheng, Sadar. Jangan numpang tidur di rumahku. Nenek, bantuin aku anterin Tan Yu pulang. Aku beres-beres dulu. Siap, Kak. Aku nggak mau pulang. Aku masih bisa minum. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang. Cepetan. Sekretaris Chen. Bos kamu mabuk berat di rumahku. Sampai nggak sadarkan diri. Cepat jemput dia. Nonak Sue, Marv. Aku sedang dinas di luar kota. Tolonglah, izinkan dia menginap semalam. Tunggu dulu. Susah banget sih. Minumnya cuma segitu aja udah mabuk. Masih maksa minum banyak-banyak. Kayaknya kamu sengaja mau numpang di rumahku. Cepat bangun. Ayo, ke kamar tamu. Jangan sampai masuk angin. Malah nyalahin aku. Kamu mau apa? Lipes. Yuye, kenapa kau dorong aku? Kamu juga jelas-jelas suka. Li Zhoucheng. Kau bohongin aku. Kamu sama sekali nggak mabuk. Aku nggak bohongin kamu. Perusahaan aku benar mabuk. Tapi sekarang, sudah sadar setengah. Kalau sudah, sadar dari mabuknya, ya cepat-cepat pulang. Shweya, kamu beneran nggak mau pertimbangkan aku? Aku suka kamu bukan cuma iseng. Tapi sudah lama direncanakan. Shweya, kasih aku satu kesempatan ya? Ok?
Ini sup penghilang mabuk yang aku masak. Minumlah sedikit biar sadar dari mabuk. Tadi malam, Tenang saja. Aku tidak ambil pusing. tidak kuhiraukan. Maksudnya lupakan apa? Kita tadi malam kan? Kalau tidak, kamu masih mau apa lagi? Kalau Tan Yu gimana? Dia juga bisa dianggap tidak ada yang terjadi. Ini ada hubungannya dengan Tan Yu apa? Tadi malam kita kan? Tadi malam. Aku lihat, dalam keadaan mabuk dan tidak sadar. Tidak melaporkan ke polisi. Sudah sangat besar hati. Li Zhou Cheng. Kalau kamu belum sadar dari mabuk, pergi dari rumahku dan sadar dulu. Ya. Aku memang minum terlalu banyak. Pikiranku tidak jernih. Kalau kamu, Shui, apa kamu juga minum terlalu banyak? Aku tidak percaya kamu juga. Sekadar impuls sesaat. Suasana sudah seperti itu. Orang dewasa sekadar impuls sesaat. Bukankah itu wajar? Kalau tidak, kamu mau apa? Menyuruhku bertanggung jawab padamu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab padaku? Menurutku kita sekarang baik-baik saja. Kalau kamu mau uang, mengingat tadi malam kamu, keterampilanmu yang cukup baik, bisa saja kuberikan padamu. Yuan. Shui, kamu menganggap tadi malam sebagai apa? Hiburan. Terserah kamu mau berpikir apa. Shui, aku tidak menyangka kamu dan Tan Yu jadi menjalin hubungan yang begitu terbuka. Bahkan tidur dengan orang lain, hal seperti ini pun bisa dia terima. Shui, aku tidak menyangka kamu dan Tan Yu ternyata menjalin hubungan yang begitu terbuka. Bahkan tidur dengan orang lain, hal seperti itu dia bisa menerima. Pergi. Transfer masuk via Ban Mobile. 10 juta yuan. Kirim orang untuk mengikuti Tan Yu. Setiap kali dia bertemu dengan Shui, langsung beritahu aku. Ah, lagi? Aku tahu. Sudah menunggu setengah jam. Tan Yu kenapa belum datang? Shui. Shui, maaf, ada urusan yang menghambat. Li Zhou Cheng, bukannya dia sudah memberi kamu kuri? Kenapa masih begitu sibuk? Situasi semalam. Kamu pikir dia mungkin benar-benar memberi aku cuti? Shui. Kita berpura-pura sebagai pacar. Senowara, ini. Kapan ini akan berakhir? Aku hampir tidak bisa melanjutkan akting ini. Maaf. Aku. Aku lihat. Lebih baik hari ini saja. Maaf. Aku. Aku pikir. Lebih baik hari ini saja. Mau makan? Bersama saja. Aku yang bayar. Seharusnya tidak di luar. Bicarakan hal ini. Sungguh sial. Atau katakan. Takut aku mengganggu kamu. Shui, kita janjian lagi lain kali. Aku teringat aku ada urusan. Aku duluan pergi. Kamu bagaimana bisa di sini? Ini di bawah perusahaan aku. Aku muncul di sini aneh? Justru kamu. Tidak menjelaskan? Menjelaskan apa? Tidak mengatakan? Kenapa menipu aku? Bicara saja bicara. Jangan terlalu dekat. Terlebih lagi. Aku ingat antara kita, baru saja bertengkar. Jika aku tidak melakukan ini, kamu akan pergi lagi. Shui, pagi di rumah kamu. Itu kesalahan aku. Itu semua bukan kata-kata hati aku. Aku hanya sebentar tidak memilih kata. Aku tidak pernah memikirkan kamu seperti itu. Kamu duluan lepaskan aku. Meskipun aku tidak tahu, kenapa kamu selalu begitu ingin menjauh dari aku. Tetapi, aku terhadap kamu sungguh-sungguh. Aku tidak pernah menipu kamu. Aku benar-benar sangat menyukai kamu. Aku. Kamu duluan tidak buru-buru jawab aku. Juga tidak buru-buru menolak aku. Bagaimana? Kamu beri aku sedikit waktu. Aku pertimbangkan. Ya. Jangan buru-buru menjawabku. Jangan juga buru-buru menolakku. Ok? Beri aku waktu. Aku akan pertimbangkan. Aduh. Shui, kamu lupa bagaimana kamu mati di kehidupan sebelumnya? Jangan dipikirkan lagi. Sudahlah. Ayo keluar jalan-jalan. Tenangin diri.
Haha. Kalau tadi maju setengah langkah lagi, aku sudah tidak bernyawa. Sayang sekali. Hanya selangkah lagi. Suivre-que. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk menjauh darinya? Kenapa kamu tidak mendengar? Kamu berulang kali menyangkal hubunganmu dengan Li Zhoucheng. Lalu bagaimana hasilnya? Tetap saja kamu berniat naik pangkat. Kalau ada lagi lain kali, ini akan jadi akhir untukmu dan adikmu. Halo? Kamu kenapa? Suaramu serak sekali. Tidak enak badan? Tidak apa-apa. Besok, akhir pekan, kamu ada waktu? Jangan hubungi aku lagi. Maksudmu apa? Sudah kupikirkan. Kita tidak cocok. Li Zhoucheng. Cukup sampai di sini. Li Zhoucheng. Sudahlah. Direktur utama sudah 3 hari tidak masuk kantor. Kalau begini terus, perusahaan bisa bangkrut. Pak Direktur. Pergi. Pak Direktur. Bagaimana kalau Menelpon Nonaxur, Anda pura-pura sedi. Mungkin dia jadi iba. Halo? Nonaxur. apakah Anda ada waktu sekarang? Ada APA? Pak Direktur ini, akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik. Terus-terusan minum alkohol, dan makannya juga sedikit. Keadaannya bagaimana bukan urusanku. Kedepannya juga tidak usah menelponku lagi. Komisaris Li. Lalu rapat pemegang saham hari ini? Bocah itu. Akhir-akhir ini sedang apa sih? Kerja juga tidak. Rapat juga tidak dihadiri. Usiaku sudah 70. Masih harus menggantikannya kerja di kantor. Dia bercanda apa? Komisaris Li. Usia Bapak baru 70. Masih usia untuk berjuang. Pak Direktur mungkin beberapa waktu lalu kehilangan ingatan. Makanya, Jangan banyak membelanya. Bocah itu memang kehilangan ingatan. Bukan jadi bodoh. Cepat telepon. Suruh dia balik kerja. Pak Direktur akhir-akhir ini memang sibuk. Sibuk apa? Menurutku dia cuma hari-hari. Hidupnya terlalu nyaman. Bapak tidak tahu. Pak Direktur akhir-akhir ini ditolak oleh wanita yang disukainya. Ditolak. Cuma masalah Kesil Begini. Sampai seperti mau mati. Dia itu anak siapa? Diberitahu pan Bapak tidak akan tahu. Foto pasti ada kan? Coba tunjukkan. Oh. Kok bisa dia? Bapak tahu? Ini kan cewek yang selalu disukainya diam-diam itu. Kok dia? Anda tahu? Bukannya ini cewek yang diam-diam disukai anak itu? Bangun, bangun. Kamu baik-baik saja? Pengan. Apa kamu dikasih obat? Kekek. Syukurlah sudah sadar. Kakek hampir mati ketakutan. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, bagaimana kakek menghadapi orang tuamu? Orang yang menyelamatkanku mana? Oh, cewek kecil itu, waktu kakek datang. Dia masih menungguimu di samping tempat tidur. Membersihkan tanganmu, mengganti handuk. Sibuk sekali.
Kakek baru saja berterima kasih padanya, dan bilang akan memberi imbalan yang layak. Tapi dia bilang takut mengganggu istirahatmu. Lalu buru-buru pergi. Bahkan terima kasih pun belum sempat kuucapkan. Mau berterima kasih kan gampang. Dengan kemampuanmu, mencari seseorang itu mudah saja. Jadi Anda sudah tahu dari dulu tentang Nyonya? Nona Xue? YK. Anak ini sudah hilang ingatan tapi masih ingat dia. Ngomong-ngomong, anak itu sekarang sudah sampai tahap apa? Ditolak. Kalau begitu, sepertinya kakek harus turun tangan sendiri. Ngomong-ngomong, anak itu sekarang sudah sampai mana? Ditolak. Kalau begitu, harus aku yang turun tangan. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa, kakek. Nona. Aku merasa akrab denganmu. Kamu masih single? Iya, kenapa, kakek? Cucu. Sudah tua, sudah lama. Tidak ada perempuan di sisinya. Kamu mau tidak bertemu dengannya? Ini tidak pantas, kakek. Kakek merasa kamu orangnya sangat baik. Cuma ketemu saja. Kalau benar-benar tidak suka, ya sudah. Bagaimana? Aduh, terima kasih, Nona. Lihat dirimu, sekarang jadi seperti apa? Ditolak sama cewek. Tu m'as eu min homme bir sans dire rien d'ici. Gak heran dia gak suka sama kamu. Kakek, ada apa? Aku jelas-jelas ada urusan. Hari ini di jalan, aku ketemu seorang nona yang sangat baik. Kamu besok atau lusa merapikan diri. Pergi ketemu sama dia. Jangan sampai bapak tertipu orang. Kamu masih sempat urusin aku? Urusin dirimu sendiri saja. Aku nggak mungkin suka sama orang lain. Pepak jangan buang-buang tenaga. Benar nggak mau pergi? Dangaria. Nggak pergi, nanti nyesel. Dia sudah menunggu kamu. Persiapkan diri dan temui dia. Kan aku sudah bilang tidak mau bertemu. Kenapa masih harus bertemu? Aku hanya berpikir, kalau kamu mau bertemu, cewek itu benar-benar sangat baik. Bagaimanapun baiknya, aku tetap tidak akan bertemu. Kalau begitu, aku juga tidak bisa membiarkan cewek itu terus menunggu. Hanya bisa minta maaf kepada Ye dan menyuruhnya pulang. Shweye, Pak, kamu kasih tahu aku. Restaurant manager Barada? Yang di Jalan Changnan. Kenapa? Mau pergi sekarang? Jalan Chengnan. Itu kan kompleksnya Shweye. Mungkin kan benar-benar dia? Bocah nakal. Kenapa di mana-mana bisa ketemu Li Zhou Cheng? Kamu tidak akan. Jadilah calon pasangan yang diatur untuk aku. Aku. Keluarga kamu berhasil karena sering menipu orang? Ternyata berbuat baik ada risiko. Cuma mengambil buah saja. Bisa saja ditipu. Shweye, kenapa kamu selalu memberi aku harapan, lalu menolak aku? Beberapa hari tidak bertemu. Li Zhou Cheng kok jadi begitu lesu?
Shuya, stop. Jangan dipikirkan lagi. Cinta apa yang lebih penting daripada nyawa? Itu bukan kesalahan kamu. Lalu masalah apa? Tidak ada kenapa. Aku hanya merasa kita tidak cocok. Di mana tidak cocok? Kamu kasih tahu aku bisa berubah. Kalau begitu aku bicara langsung. Karena calon istri kamu. Aku tidak punya calon istri. Oak. Orang yang mengejar kamu. Berkali-kali datang mengancam aku. Aku tidak bisa berpura-pura. Seperti tidak terjadi apa-apa. Li Zhou Cheng. Kalau adik aku. Karena kamu mengalami masalah lagi. Aku tidak akan memaafkan diri sendiri. Lagi? Apa maksud lagi? Li Zhou Cheng. Kalau adikku kena musibah lagi karena kamu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Lagi? Maksudmu lagi itu apa? Sael. Keterusan bicara. Apakah itu penting? Yang penting, aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, lalu bersamamu. Hanya karena ini? Hanya karena ini? Li Zhou Cheng. Di matamu, masalah hidup dan mati. Bukan masalah ya? Shuya, bukan aku tidak bermaksud begitu. Aku takut kamu menolakku karena tidak suka padaku. Takut aku yang berharap terlalu tinggi. Itu hanya salah satu alasannya. Kamu bohong. Shuya, percayalah padaku, aku akan menyelesaikan ini dengan baik. Jangan talak aku lagi, boleh? Ada hal lain yang kamu khawatirkan? Kamu benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini? Aku janji padamu. Baik, kalau semua masalah ini bisa kamu selesaikan, aku setuju untuk bersamamu. Mau apa? Gila senang ya? Suivre que. Kalau kamu tidak mau menerima kebaikan, Jongon silakan aku. Suivre que. Kalau nggak mau dihormati, ya terima nasib. Jangan salahin aku nanti. Jadi, kamu terima tawaran Li Zhou Cheng? Enggak juga sih. Cuma mau coba deketin dulu aja. Itu aja udah termasuk. Dia tiap hari nongkrong di bawah rumahmu, kayak lagi ngintip. Aku pulang kerja aja nggak semangat kayak gitu. Ngomong-ngomong soal itu, Tenyu, akhir-akhir ini kamu kerja. Dia nggak ganggu kamu lagi kan? Tenang aja, Kak Sue, udah aman kok. Kamu putusin sendiri aja. Aku cuma nggak ngerti aja. Kamu kan biasanya bukan orang yang plan-plan. Kenapa dulu nggak mau terima dia? Dulu aku belum ngerti isi hatiku sendiri. Mulai sekarang nggak akan lagi. Udah bangun? Baru bangun, kenapa? Hari ini ada waktu buat kencan? Kamu lagi di mana sekarang? Di bawah rumahmu. Kok terus-terusan ngeliatin aku sih? Kamu cantik. Tiap hari ketemu, masih aja bilang cantik. Oh iya, di sini ada kedai bubble tea. Aku beliin kamu. Tunggu aku di sini bentar ya. Suivre que. Kamu pikir bersembunyi di samping Li Zhou Cheng sudah aman? Kamu pikir kalian benar-benar bisa hidup tenang bersama? Mimpi. Lin Yuren, menculik itu melanggar hukum. Kalau kamu tidak mau masuk penjara, lepaskan aku sekarang. Melanggar hukum?
Aku bahkan tidak takut mati, apalagi takut melanggar hukum. Aku beritahu kamu. Aku dan Li Zhoucheng adalah pasangan yang ditakdirkan. Semuanya gara-gara kamu, yang ikut campur di antara kami. Kamu tahu tidak? Setiap hari aku memperhatikannya, kehidupannya selalu sangat teratur. Aku rasa kami pasti sangat cocok. Semua yang kamu lakukan ini, apa Li Zhoucheng tahu? Kamu masih berani menyebut namanya? Semua yang kulakukan ini untuk dia. Tentu saja aku tidak bisa memberitahunya. Tapi kamu tenang saja. Nanti setelah kami bersama, semua ini bukan masalah lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Tenang saja. Asal kamu mati. Tidak akan ada yang tahu semua ini. Shueye. Tenang saja. Asalkan kamu mati. Tidak akan ada yang tahu semua ini. Shueye. Tak disangka dia datang secepat ini. Bagus juga. Biar dia lihat sendiri kamu mati. Iya, kamu tidak apa-apa? Tenang, aku tidak akan biarkan kamu kenapa-kenapa. Li Zhoucheng. Padahal kita berdua yang paling cocok. Kenapa matamu hanya melihat XY? Kenapa? Bahkan mati sekalipun, aku tak akan biarkan kamu bersamanya. AYE. Kekek. Membuatmu menderita. Orang yang menculikmu itu. Setelah diperiksa polisi. Memang kondisi mentalnya kurang baik. Zhoucheng sebenarnya tak pernah bertemu dengannya. Dia yang selalu menganggap dirinya sebagai tunangan Zhoucheng. Sekarang sudah ditahan. Nanti akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Tidak akan mengancammu lagi. Aku paham, kakek. Camus, kenapa tidak masuk? Ada apa? Cerita sama kakek. Aku dengar Li Zhoucheng ingatannya pulih. Jadi cuma mau lihat-lihat. Lalu kenapa kamu tidak masuk, atau cuma mau lihat dari pintu? Aku khawatir. Dia menganggap semua yang dulu itu. Hanya karena dia kehilangan ingatan. Jadi terburu-buru. Aku takut setelah dia sadar. Menjadi berbeda dari sebelumnya. Oh. Takutnya itu. Itu kekhawatiranmu yang berlebihan. Kamu tidak tahu. Anak itu. 3 tahun lalu sudah naksir kamu diam-diam. Iya. Kamu tidak tahu. Bocah itu. Sudah 3 tahun dia diam-diam naksir kamu. Iya. Lihat. Apa ku bilang? Biarkan dia sendiri yang bilang ke kamu. Pulang ke kamar istirahat dulu. Aku baik-baik saja, Aye. Tadi kakek ngomong apa sama kamu? Kakek bilang, kamu sudah suka aku sejak setahun yang lalu. TAPI. Aku kok nggak ingat pernah ketemu kamu? Kamu masih ingat setahun yang lalu, di Toilet Hotel Huafu. Kamu menolong orang yang keracunan obat tradisional? Oh, ternyata kamu. Walaupun setelah aku kehilangan ingatan, aku lupa kejadian itu. Tapi aku tetap jatuh cinta pada pandangan pertama padamu. Basa-basi banget. Sakit ya? Sakit. Kalau kamu peluk aku, nggak akan sakit lagi. Mulai sekarang, jangan bohong lagi sama aku. Sekarang boleh nggak kita menikah? Menikah? Kenapa? Kamu mau ingkar janji? Aku juga nggak bilang nggak boleh. Li Zhoucheng. Sebenarnya, sebelum kamu ngejar aku sudah suka sama kamu. Jadi, ini bukan soal menikah.
Aku tanya kamu, apa kamu mau bersama denganku? Aku mau. Shueye. Aku suka kamu, aku mau bersama denganmu.